teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di Podcast Pagi. Ketika saya membuat video ini, atau lebih tepatnya ketika saya mengupload video ini, percaya atau tidak, ini adalah awal dari sebuah langkah yang namanya tahun baru. Bener. Tanggal berapapun atau kapanpun kamu menonton video ini, apa yang ingin saya berikan di video ini bisa loh kalau dipraktekkan kembali membuka pikiran ya, dan merubah jalan hidup kamu. Emang hari ini kita akan ngebahas apa, Mas? Coba saya mau tanya. Pernah nggak sih kamu penasaran? Ada loh satu rahasia besar dalam hidup ini yang kalau kita tahu dan dicoba aja, sekedar dicoba, hidup kamu berubah. Percaya? Kalau memang nggak percaya, nggak apa-apa, langsung aja kita bahas. Saya minta tolong uji coba apa yang saya berikan ini. Seizin Tuhan, ini semua bisa merubah hidup kamu. Ayo kita coba. Nah Mas, saya semangat banget nih Mas. Emangnya apa nih yang kira-kira ada kaitannya dengan tahun baru Mas? Betul. Dan bisa merubah hidup saya kalau saya mau coba. Hal itu adalah suatu hal yang namanya rem tangan. Saya ulangi ya. Rem tangan kehidupan. Waduh, ini apa lagi nih? Ini seru nih ya. Mas Aryan tuh suka nyeleneh ngasih sebuah teknik yang efektif, tapi kok namanya aneh-aneh aja. Apa itu Mas, rem tangan kehidupan? Gini, saya mau tanya, kamu cukup jawab dalam hati aja. Pernah atau tidak, di tahun kemarin, kamu udah jadi orang baik, tapi sayangnya, seolah-olah kebaikan yang kamu lakukan itu, mohon maaf, jadi biang kerok terjadinya banyak musibah yang hadir dalam hidup kamu. Atau bahasa gampangnya gini, pernah nggak sih di tahun kemarin tuh, tahun itu, kamu ngerasain bahwa kok saya udah jadi orang baik, tapi kenapa saya salah terus ya? Bukannya saya harus jadi orang baik, tapi kok saya diginiin terus? Pernah seperti itu? Kalau memang pernah, berarti diri kamu perlu nih sebuah hal yang namanya rem tangan kehidupan. Sadar? Ayo. Sekarang juga saya minta tolong bayangkan. Di tahun kemarin, masalah apa yang paling gak bisa kamu lupain? Benar, gak bisa dilupainnya itu bukan karena terlalu bahagia sayangnya, tapi justru kebalikannya. Gak bisa dilupain karena memang kenapa sih kok hal itu harus terjadi? Karena memang hal itu selain memang menyakitkan ya, itu rasanya tuh jebret banget Mas. Ibarat kata saya kesambar petir di siang hari. Nah, tuh. Bayangin hal itu, nanti saya akan membedahnya satu persatu sambil kita membayangkan supaya apa yang saya berikan ini efektif memulihkan kamu. Bayangkan peristiwa di tahun kemarin yang benar-benar membuat kamu tuh jadi shock, kaget, atau bahkan marah, terlalu sedih bahkan untuk sekedar diingatnya lagi kayaknya butuh perjuangan Mas, karena memang menyakitkan. Nah, bayangin dulu, saya akan membahas satu persatu supaya kamu tahu kenapa hal itu bisa terjadi. Ini menarik nih, ini efektif. Sekarang gini, sambil kamu tetap membayangkan apa yang saya katakan tadi sebagai sebuah musibah akibat jadi orang baik, kamu sadar gak sih, kebanyakan di antara kita nih sebagai penonton Pagar Kehidupan, kita ini salahnya cuma satu. Apa Mas? Kita ini orang baik. Loh. Mas, bentar Mas, saya mau protes nih. Kenapa? Kenapa saya harus disalahkan hanya karena saya jadi orang baik? Bukannya semua orang itu harus jadi orang baik, Mas. Dan satu lagi, Mas. Bagaimana caranya Mas Aryan Surya bisa tahu kalau saya ini beneran orang baik? Kan kita nggak kenal. Gini, gampang. Nggak mungkin video Pagar Kehidupan itu bisa ampuh kalau yang nonton bukan orang baik. Saya ulangi ya. Nggak mungkin video Pagar Kehidupan itu bisa bikin kamu betah nonton beberapa video berulang kali bahkan kalau diri kamu sendiri pun tidak satu frekuensi dengan saya. Kalau diri kamu betul-betul satu frekuensi dengan Pagar Kehidupan, berarti kamu orang baik. Karena Pagar Kehidupan mengajarkan diri kita, diri kamu terutama, menjadi orang baik.
Nah, permasalahannya, sadar atau tidak, salahnya kamu tuh di situ. Jadi orang baik. Loh, iya benar, saya nggak salah ngomong nih. Salahnya kamu adalah jadi orang baik. Kenapa bisa salah? Salahnya karena ketika kita jadi orang baik, biasanya kita menganggap baik aja cukup. Padahal faktanya, setuju nggak kalau baik aja itu sebenarnya nggak cukup lagi? Setuju atau tidak? Ayo, kita jawab jujur aja nih. Ya, nggak usah basa-basi, nggak usah merasa nggak enak. Setuju atau tidak kalau dalam hidup ini sebenarnya baik aja nggak cukup? Loh mas, bentar mas. Berarti mas Aryan nih ngajarin saya untuk jadi orang nggak baik mas. Wah, sesat itu mas. Sesat banget itu. Salah itu mas. Bukan. Saya tidak mengajarkan kamu untuk tidak menjadi orang baik. Yang saya ajarkan, dengerin baik-baik. Diri kita jangan hanya menjadi orang baik. Karena menjadi baik saja, faktanya, kenyataannya, itu tidak cukup. Betul? Betul nggak? Coba lihat hidup kita sendiri, lihat hidup kamu. Renungkan. Benar kan? Ketika kita hanya jadi orang baik doang, itu gak cukup. Pasti malah jadi dimanfaatin orang lah, diinjek-injek orang lah, digiles sama teman sendiri lah, ditipu lah, diselingkuhin, dan sebagainya. Betul apa tidak? Renungkan. Nah, kalau diri kamu tiba-tiba menganggukkan kepala pelan-pelan, apalagi sambil senyum-senyum sendiri, berarti benar apa yang saya tebak ini, bahwa diri kamu adalah korbannya. Menjadi orang baik, tapi malah sial terus. Sekarang saya ingin mengajarkan rem tangan kehidupan ini. Gini, kalau jadi orang baik aja, itu sama aja kayak kita membuka sebuah pintu, tapi nggak dikasih peraturan. Apa yang terjadi kalau pintu rumah kamu dibuka ngablak? Orang lain bakal masuk, bahkan orang lain yang tidak beriman bisa loh nyuri barang kamu begitu aja. Sadarkan kalau hidup kita tuh seperti itu? Kadangkala kita tuh lupa, berbuat baik itu juga butuh direm. Saya ulangi, berbuat baik itu juga butuh direm. Sayangnya, pakai rem kaki aja nggak cukup, butuh pakai rem tangan. Apa bedanya rem tangan sama rem kaki? Rem tangan itu lebih menggigit, lebih ngerem, lebih dalam berhentinya. Nah, kita tuh juga harusnya dalam berbuat baik, berhentinya juga harus dalam. Contoh, saya kasih contoh. Misalnya diri kamu selama ini suka minjemin uang terus sama orang. Ini misalnya. Selama ini ketika kamu minta balik tuh apa yang kamu kasih, mereka lebih galak daripada kamu. Padahal mereka yang berhutang tuh sama kita gitu ya. Tapi entah kenapa begitu kita minta balik, kamu minta balik, dia seolah-olah kayak orang yang justru gak ada salah gitu. Lebih galak padahal diri kamu punya hak, yaitu minta uang yang kamu pinjamkan. Pernah gak? Pernah atau tidak kita minta uang yang jadi hak kita, tapi orang tersebut malah lebih galak daripada kita? Nah, tahu penyebabnya apa? Penyebabnya karena kita itu tidak ada rem tangan dalam berbuat baik. Udah tahu dia bukan orang baik, kenapa kita kasih pinjem terus? Udah tahu bahwa kalau kita minjemin uang itu jarang dibalikin, kenapa kita minjemin terus? Ya tapi mas, kan kita harus mas bersedekah. Nah ini loh, ini masalahnya kita nih, gak bisa bedain mana sedekah, mana minjemin. Sedekah itu ngasih duit, bukan minjemin. Kalau minjemin berarti kita gak ikhlas. Betul? Makanya saya bilang, kalau berbuat baik itu gak usah tanggung-tanggung, tapi jangan lupa pakai rem tangan. Ingat perkataan saya nih, tolong dicatat ya. Berbuat baik itu jangan tanggung-tanggung. Kalau mau besar sekalian besar, kalau mau hebat sekalian hebat, tapi jangan lupa pakai rem tangan. Maksudnya gimana mas? Kalau kita mau berbuat baik, ya udah berbuat baik aja seikhlas-ikhlasnya. Tapi jangan sama sembarangan orang, jangan sama sembarangan tempat, jangan sama sembarangan segala hal yang kita pikir bisa berbuat baik gitu, terus kita kasih perbuatan baik terus. Misal, ada orang butuh duitnya bukan buat bikin rumah ibadah, bukan, tapi buat tempat judi. Mas,
Saya mau nolongin teman saya, Mas. Kenapa? Saya mau buatin dia rumah judi, Mas, karena dia teman saya. Bener nggak tuh kayak gitu? Nggak bener. Kenapa? Karena kita tahu judi itu nggak baik. Ngapain kita kasih duit buat dia main judi? Kita cari pasangan nih. Mas, saya tuh sebenarnya pengen banget, Mas, dapat pasangan bagus. Tapi entah kenapa saya nggak menemukannya, Mas. Saya cari-cari terus di aplikasi ini, Mas. Saya dapet tuh cewek yang salah terus. Saya dapet tuh cowok yang salah terus, Mas. Ya udah. Loh kok ya udah? Jangan cari lewat aplikasi itu lagi, cari aplikasi lain dong. Oh iya ya? Iya dong. Kalau kita berbuat baik, terus hasilnya malah kita salah terus nih dari perbuatan baik itu, mohon maaf. Ya jangan lakukan perbuatan baik itu kepada dia lagi. Jangan lakukan perbuatan baik itu dengan cara yang sama lagi dong. Kita udah bersedekah, tapi kok sedekah kita dimanfaatin untuk hal-hal yang gak bagus sama tuh orang? Ya cari orang lain untuk kita sedekahin dong. Ya enggak? Mas, saya itu selalu suka ngomong sama orang, termasuk hal-hal pribadi saya. Terus, hal-hal pribadi saya dibocorin, Mas, sama teman saya. Jadi semua orang tahu aib saya. Pernah nggak kayak gitu? Siapa yang salah? Siapa yang salah? Diri kita sendiri. Kalau kita udah tahu gak bisa mengandalkan orang lain untuk megang aib kita, jangan sebarin aib kita kepada orang lain lagi. Mas, saya itu orangnya gak enakan, Mas. Kalau nolongin orang tuh saya senang, bagus. Tapi kok saya tuh gampang dirayu, Mas, sama orang, Mas. Jadi kalau orang lain tuh ngerayu, saya tuh kayaknya gak mau, suka gak suka nolongin terus. Tapi ujung-ujungnya saya dimanfaatin, Mas. Gimana tuh? Nah, sekarang gini. Kamu pernah nggak naik sepeda? Terus tiba-tiba remnya jebol, nggak bisa direm tuh. Pernah ya naik sepeda remnya nggak bisa dipakai gitu. Terus kamu ngapain? Betul, biasanya kamu akan ngerem menggunakan kaki sampai sepeda itu berhenti sekuat tenaga, betul? Nah sekarang saya mau tanya sama kamu. Kenapa sih kok kita kalau ada hubungannya sama kematian, kita tuh kayaknya bisa gitu mengusahakan segala macam cara? Iya kan? Naik sepeda, remnya jebol. Kita bisa tuh pakai kaki walaupun berdarah-darah gitu ya kaki kita. Kita nggak peduli, yang penting gue berhenti aja. Kenapa? Karena gue nggak mau mati. Nah sekarang kalau buat yang namanya kematian aja kita bisa melakukan segala macam cara. Kenapa sih kita tidak pakai cara yang sama untuk melawan diri kita sendiri supaya nggak dibego-begoin orang gitu loh ketika berbuat baik? Saya tahu diri kamu nggak enakan. Saya paham diri kamu sebagai sahabat saya ini kayaknya gampang banget kepengaruh gitu untuk dirayu-rayu, dimanfaatin orang. Tahu nggak? Itu tuh masalahnya cuma satu. Masalahnya cuma karena diri kamu nggak tegas doang sama dirimu sendiri. Saya ulangi ya. Kalau kita nggak enakan sama orang sampai dimanfaatin orang terus, itu yang salah diri kita sendiri karena kita tidak berani tegas. Tegasnya bukan sama orang lain, tapi sama diri kita sendiri. Nah, sekarang di bagian akhir ini, saya pengen kamu menghafalkan satu kalimat emas ini aja. Gak usah panjang-panjang. Ya, hafalkan kalimat emas ini dan gunakan kalimat ini ketika diri kamu berpotensi dipermainkan orang lain ketika jadi orang baik. Oke? Siap? Hafalkan kalimat ini ya. Nih kalimatnya nih. Saya harus menjadi orang baik. Tapi yang Tuhan inginkan adalah orang yang berbuat baik, paling baik kepada dirinya sendiri dahulu. Karena kalau kita berbuat baik kepada orang lain, sampai kita jadi dimanfaatkan oleh mereka, kita adalah orang yang zolim. Kenapa? Karena kita melukai diri kita sendiri. Tuh, hafalin aja. Kamu dengerin bagian ini di video ini berulang kali. Ya, dengerin terus kalimat saya tadi. Renungkan. Iya juga ya, bener juga loh. Tegas kepada dirimu sendiri. Kamu sebagai sahabat saya, hingga detik ini mungkin masih ada aja gitu orang yang manfaatin kamu. Sekarang stop. Berhenti. Jangan melakukan hal yang sama, kemudian berharap semuanya berbeda. Itu aneh.
Berhenti melakukan hal yang sama, tegas dengan dirimu sendiri, jadi orang baik, dan ingat perkataan saya, berbuat baik butuh rem tangan. Pakai rem tangan kamu untuk jadi orang baik yang tidak dimanfaatkan orang lain. Bisa? Kamu pasti bisa, karena kamu hebat. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.